Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1171, menekan. Aku tahu kau membenciku karena menggunakan darah manusia untuk membuat anggur dan menggunakan tengkorak manusia untuk membuat mangkuk tulang, yang menyebabkan kita tidak dapat mencapai kesepakatan untuk bekerja sama. Dia berhenti sejenak dan berkata, tetapi mereka hanyalah daging dan tulang orang-orang yang lemah. Jika kau benar-benar dapat mengalahkanku, aku akan membantumu. Paling tidak, perbedaan antara seseorang yang dengan sukarela membantumu dan seseorang yang dengan berat hati melakukannya cukup besar. Namun, aku juga bisa meningkatkan kekuatanku. Jika kau tidak mampu mengalahkanku, maka ahli hebat di belakangmu harus maju ke depan, atau melihatmu mati. Niat Raja Iblis 100 pertempuran sangat jelas. Menjadi lebih kuat di tanah pemurnian tubuh itu sulit, jadi dia harus mencari cara dan tempat lain untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo bertarung. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Ye Chen melesat ke langit dan melancarkan pukulan. Rune Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membentuk kuil Buddha di langit. Kuil itu dipenuhi oleh berbagai ahli yang melantunkan kitab suci Buddha. Tinju 10.000 Buddha Vajra. Pemusnahan naga. Raja Iblis 100 pertempuran meraung dan tubuh naganya bergetar hebat. Ia terbang melintasi langit seperti meteor emas yang menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Gelombang kejutnya saja telah membunuh puluhan ribu iblis. Dia memutar tubuhnya dan mencambuk dengan ekornya, lalu menyemburkan seberkas cahaya penghancur dari mulutnya. Aura mengerikannya menyebar ke seluruh area, menyebabkan semua jenderal menyemburkan darah dan mundur. Ledakan. Tinju Buddha itu menghancurkan cambuk ekor naga dan kemudian menghancurkan ekor naga itu, menghantam berkas cahaya penghancur. Pemusnahan naga. Gerakan ini sangat asing, tetapi kekuatannya sangat kuat. Faktanya, ini lebih kuat dari dao pembantaianku dan dao pedang abadi. Tampaknya mengandung kekuatan nirvana. Ye Chen menatap Raja Iblis 100 pertempuran dengan tajam dan berbisik, naga tua ini pasti telah mengembangkan dao nirvana. Di antara banyak dao besar, ia sangat kuat. Tidak heran dia mengalami kebuntuan dalam hal kultivasi. Dao nirvana sangat sulit untuk disempurnakan, jadi dia tidak dapat membuat kemajuan selama ribuan tahun. 3.000 dao besar, meskipun memang ada istilah seperti itu, istilah itu merujuk pada fakta bahwa ada banyak dao. Dao pedang, dao air, dao api, dao logam, dao kayu, dan seterusnya semuanya adalah dao biasa. Di antara dao-dao ini, ada beberapa dao yang sangat istimewa, serta dao turunan. Misalnya, dao pembantaian Ye Chen dan dao pedang abadi. Adapun nirvana dao, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ia dapat langsung mengubah prajurit muda menjadi orang tua berambut putih atau langsung memusnahkan sumber kehidupan di tubuh musuh dan mengubah mereka menjadi ketiadaan. Oleh karena itu, nirvana dao tidak hanya dapat mengurangi masa hidup musuh secara drastis, tetapi juga dapat menghapus asal-usul musuh, mengubahnya menjadi orang tua yang sekarat tanpa kekuatan tempur apapun. Kekuatannya sungguh mengerikan. Tua, setelah aku membunuhmu, aku harus melihat dengan ama bentuk embrio dao besarmu. Ye Chen tidak takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan fanatisme. Jika aku bisa mengolah dao nirvana, kekuatanku akan berlipat ganda, bahkan mungkin lebih. Dia belum pernah bersentuhan dengan dao lain, tetapi entah bagaimana telah bersentuhan dengan dao nirvana. Jika dia berhasil mengolahnya, dia dapat langsung memusnahkan kehidupan dan fondasi musuh jika kriteria yang tepat terpenuhi. Kau ingin membunuhku. Aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Raja Iblis 100 pertempuran melompat maju dan tiba di depan Ye Chen dalam sekejap. Dia mengayunkan cakar naganya dan merobek gelombang energi di sekitar tubuh Ye Chen. Wah, Ye Chen juga melancarkan pukulan. Kekuatan mengerikan yang diberikan Nibai Jian kepadanya meledak dan menghancurkan cakar naga emas itu. Suara mendesing. Pecahan cakar naga beterbangan seperti meteor, menciptakan kawah yang dalam di tanah. Puluhan binatang iblis sakti yang menyaksikan pertarungan itu langsung berubah menjadi abu oleh meteor yang berapi-api itu. Untungnya, mereka adalah binatang iblis dari istana kerajaan Lian Yuan. Binatang iblis dari Aula Cahaya dan istana kerajaan 100 pertempuran tidak terluka. Wah, sekali lagi, Ye Chen menusuk dada Raja Iblis 100 pertempuran. Sejumlah besar darah naga emas berceceran ke tanah, dan kepadatan darah itu menyebabkan tanah tempat ia mendarat runtuh. Setetes darah naganya dapat membunuh seorang kultivator alam Dao Yuan tingkat ketiga, jadi fenomena ini sangatlah wajar.
Degup, degup. Dengan dukungan Ye Chen, tinju Buddha itu menembus kekuatan Nirvana Dao dan menusuk jantung Raja Iblis 100 pertempuran, menghancurkan tubuh emasnya menjadi pecahan-pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya yang berkelap-kelip tertiup angin. Serangan ini telah melukai yang terakhir dengan parah. Puci, puci, pecahan-pecahan emas itu jatuh, menewaskan ribuan binatang buas dan tanaman iblis yang belum mencapai alam kaisar tertinggi. Mereka tidak dapat melawan sama sekali. Gelombang kejutnya terlalu kuat. Di sisi istana kerajaan 100 pertempuran, banyak jenderal buru-buru mundur, membawa serta pasukan di belakang mereka. Mereka semua sangat tertekan. Dada dan jantung Raja Iblis tertusuk oleh serangan ledakan Ye Xitian. Tak seorang pun menduga hal ini. Ye Xitian benar-benar telah melepaskan kekuatan sebesar itu, yang mungkin cukup untuk membunuh seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat atas di pegunungan Kunlun, bukan? Kamu Xitian, aku akui kau memang kuat, tapi kalau kau ingin menindasku dengan paksa, ini saja tidak cukup. Aku masih memiliki artefak abadi yang diberikan oleh klan roh darah dan bola esensi darah yang dapat membantuku mencapai alam tubuh penguasa tingkat ke-6. Jika aku tidak salah, kekuatan di tubuhmu dipinjamkan kepadamu oleh seseorang. Katakan pada orang di belakangmu untuk keluar dan melawanku. Ye Chen sama sekali tidak peduli. Dia menyerang dengan tinjunya, mengakibatkan luka lain. Raja Iblis 100 pertempuran hanya bisa mundur, wajahnya sangat ganas. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini akan berubah menjadi orang lain. Baik dari segi aura maupun kekuatan, dia tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Pada saat ini, mata Ye Chen merah karena niat membunuh. Setiap pukulan menyebabkan ledakan yang menciptakan lebih banyak luka di tubuh Raja Iblis 100 pertempuran. Dalam sekejap, segel pedang Qian Kun terkondensasi dan menghantam ke kedalaman jiwa Raja Iblis 100 pertempuran. Aduh, Ye Xitian, apakah kamu mencoba menekanku? Aku tidak akan membiarkan, raungan. Raungan naga bergema saat Raja Iblis 100 pertempuran berguling-guling di tanah karena kesakitan. Setiap kali tubuhnya yang besar berguling ke samping, seolah-olah gempa berkekuatan 8 skala Richter telah melanda, melukai dan membunuh banyak binatang buas dan tanaman iblis. Sayangnya, kekuatan jiwanya tidak cukup. Meskipun dia melawan, perlawanannya tidak akan bertahan lama. Bab 1172, penyegelan selesai. 5 menit kemudian, Ye Chen merasakan bahwa segelnya sudah lengkap. Senyum muncul di bibirnya dan dia menghela napas panjang lega. Dahinya dipenuhi keringat. Harga untuk menyegel ahli seperti itu terlalu mahal. Dia menyeka keringat di dahinya dan melanjutkan, akhirnya aku berhasil menaklukkanmu. Namun, Anda tidak perlu marah atau tertekan. Selama kau bekerja untukku, kau harus membunuh anggota klan roh darah sebanyak jumlah yang kau bunuh pada leluhur manusia. 1 untuk 10. Contohnya, jika kau membunuh 10 orang, maka pergilah dan bunuh 100 anggota klan roh darah. Kehidupan penduduk bumi 10 kali lebih berharga daripada kehidupan klan roh darah. Setelah kau membunuh cukup banyak, aku bisa memenuhi permintaanmu. Dia menatap Raja Iblis 100 pertempuran, yang ekspresinya berangsur-angsur tenang, dan tersenyum. Jika kau punya sedikit saja niat untuk mengkhianatiku, aku akan membunuhmu. Tentu saja, jika kau mengikutiku, kekuatanmu akan meningkat dengan cepat. Ye Xitian, kamu, Raja Iblis 100 pertempuran berubah wujud menjadi manusia dan bangkit dari tanah. Tepat saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di kepalanya. Seolah-olah dia telah disengat oleh ribuan tawon. Sakitnya luar biasa hingga dia berguling-guling di tanah dan berteriak, "Tidak, tidak, Ye Xitian, tidak, Tuan. Tuan, ampuni nyawaku." Pada saat ini, Raja Iblis 100 pertempuran tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Binatang-binatang iblis dan tanaman-tanaman dari kedua golongan itu melihat Raja Iblis 100 pertempuran berguling-guling di tanah. Rasa terkejut di hati mereka tak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi. Apakah ini masih Raja Iblis yang gigih dan tak terkalahkan yang telah bertempur dalam ratusan pertempuran? Ye Xitian benar-benar telah memukulnya ke tanah, dan dia memohon belas kasihan. Lebih jauh lagi, Raja 100 pertempuran benar-benar memanggil seorang manusia sebagai tuannya. Raja Iblis yang sekuat itu benar-benar telah ditundukkan. Ye Xitian terlalu kuat, tingkat kultivasimu tidak buruk, jadi aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Jika kau membunuh ahli klan roh darah alam semi surgawi setengah langkah di masa depan, aku akan membiarkanmu pergi. Aku bahkan bisa mempertimbangkan untuk membawa kalian ke alam bela diri tingkat tinggi.
Dengan lambaian tangannya, Ye Chen menghalau serangan segel pedang Qian Kun pada Raja Iblis 100 pertempuran. Dia menatap para jenderal di hadapannya dan berkata, anggota Istana Kerajaan 100 pertempuran, mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan bergabung dengan Aula Cahaya. Jika ada yang keberatan, silakan maju. Setelah hening sejenak, kedua binatang iblis itu bergegas keluar. Tatapan mata mereka tajam dan aura mereka amat dahsyat. Saya menolak menerima ini. Aku juga tidak yakin. Ye Xitian, kau iblis. Kedua binatang iblis itu memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan para ahli alam kaisar tertinggi, yang memang sudah bisa diduga. Tanah pemurnian tubuh terisolasi dari pegunungan Kunlun, dan ki spiritual di sini padat. Binatang-binatang iblis dan tanaman-tanaman ini telah dibudidayakan selama ribuan tahun. Tentu saja, ada lebih banyak ahli alam kaisar tertinggi di sini daripada di pegunungan Kunlun. Wah, wah, Ye Chen menatap kedua sosok itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam situasi seperti itu, masih ada orang yang ingin mati. Dengan dua pukulan biasa, dia meledakkan tubuh mereka. Dia kemudian bertanya dengan dingin, apakah ada orang lain yang ingin menyampaikan keberatan? Ada lebih dari 100 jenderal dari pengadilan kerajaan 100 pertempuran, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Pertunjukan kekuatan Ye Chen telah membuat mereka takut dan tunduk. Bahkan raja mereka telah dipukuli sampai sedemikian rupa. Terlebih lagi, Ye Chen benar-benar kuat. Bahkan jika mereka memberontak bersama, mereka semua akan dibantai dalam sekejap. Bagus, karena tidak ada yang keberatan. Mulai hari ini dan seterusnya, semua binatang iblis di atas alam kaisar tertinggi akan menyumbangkan sepertiga dari esensi darah mereka. Saya ingin terus menyempurnakan tubuh saya. Serahkan juga barang-barang yang diberikan klan roh darah kepadamu, kata Ye Chen sambil menatap Raja Iblis 100 pertempuran. Dimengerti. Wajah Raja Iblis 100 pertempuran pucat. Dia perlahan mengeluarkan bola cahaya berwarna merah darah dan berkata, di dalamnya ada esensi darah dari ahli alam semi surgawi dan artefak abadi kelas 2. Ini untukmu, Guru. Dia membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Setelah Ye Chen mengumpulkan semua yang dibutuhkannya, dia menatap Jenderal Tian Wen dan berkata, kirim pesan kedua istana kerajaan lainnya dan suruh mereka bertemu di sini dalam 2 hari. Jika mereka tidak datang, aku pasti akan membunuh mereka. Baik, Yang Mulia. Tubuh Jenderal Tian Wen bergetar saat ia terbang untuk menyampaikan perintah dengan penuh kegembiraan. Ia telah memilih panglima yang tepat untuk diikuti. Tirani dan mendominasi. Selain itu, dengan peningkatan kekuatan raja, cepat atau lambat dia akan mampu menyatukan tanah pemurnian tubuh. Ini akan membantu kita dalam pertarungan melawan klan roh darah di masa mendatang. Bagaimanapun juga, sumber daya kultivasi yang dapat digunakan di tanah pemurnian tubuh sebagian besar telah habis digunakan dalam beberapa ribu tahun terakhir, jadi binatang iblis dan tanaman alam kaisar tertinggi hanya dapat berkultivasi secara perlahan. Oleh karena itu, jika mereka berhasil mengalahkan klan roh darah, mereka akan dapat memperoleh cukup sumber daya untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka secara signifikan. Bagaimanapun juga, bahkan jika mereka akhirnya digunakan sebagai tunggangan manusia lagi, itu masih jauh lebih baik daripada membusuk dan mati di tanah pemurnian tubuh. Setelah Ye Chen selesai memberikan instruksinya, dia menemukan tempat dan mulai berkultivasi secara tertutup. Dia khawatir tentang apa yang terjadi di Huaxia. Setelah Ji Siqing tiba di Huaxia, apakah dia bertemu dengan ahli tersembunyi? Siapa yang ingin menyerang keluarga Ye dan Xia Ruoxue? Dia menyerahkan pengelolaan aula cahaya di tanah pemurnian tubuh kepada Jenderal Tian Wen dan Jenderal Feng Huang, yang segera menangani masalah tersebut karena sekarang tidak ada halangan apapun. Di dalam tempat Ye Chen berkultivasi dalam pengasingan. Little Gold dan naga darah berada di sampingnya, menjaganya. Dia mengeluarkan saripati darah yang disumbangkan oleh berbagai jenderal, yang beratnya mendekati 1 ton. Bagaimanapun, bentuk asli dari binatang iblis ini semuanya cukup besar. Seekor harimau binatang iblis berukuran ratusan kaki, dan jumlah saripati darah yang diekstraksi tidaklah sedikit. Adapun tanaman iblis, mereka menyumbangkan 350 buah untuk membantunya meningkatkan kekuatan jiwanya. Dengan ini, Ye Chen merasa bahwa dia akan mampu mencapai alam tubuh penguasa tingkat ke-5 atau ke-6. Dia mengeluarkan saripati darah terbaik, yang merupakan milik Raja Iblis 100 pertempuran dan beberapa ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-7, menaruhnya ke dalam tong kayu, dan duduk di dalamnya, menggunakannya untuk memurnikan dan melunakkan tubuhnya. Wus, wus.
Esensi darah dalam tong kayu itu melepaskan hawa membunuh yang tak terbatas, yang menyebabkan kulit Ye Chen mati rasa. Hawa membunuh ini mungkin telah membunuh ahli alam kaisar tertinggi biasa, tetapi tidak Ye Chen. Berderak, berdesak, niat membunuh dari saripati darah itu berubah menjadi petir 5 warna yang membombardir Ye Chen. Bab 1173, Meridian Suci Ungu. Dari waktu ke waktu, ia akan berubah lagi menjadi segala macam binatang buas, api iblis, petir iblis, dan seterusnya untuk melembutkan dan memurnikan kulit dan tulang Ye Chen. Jika pemurnian berhasil, tubuh fisiknya akan sangat diperkuat. Namun, jika gagal, tubuhnya akan dihancurkan oleh niat membunuh dari esensi darah, membuatnya lumpuh. Untuk ranah tubuh penguasa, 3 tingkat pertama melibatkan penguatan bagian-bagian intrinsik tubuh fisik. 3 tingkat kedua melibatkan transformasi tubuh menjadi emas. Terakhir, 3 tingkat terakhir akan mengubah tubuhnya menjadi merah darah, dan ketika ia memasuki ranah transformasi astral, setiap inci kulitnya akan mengandung sejumlah besar energi bintang, yang akan mampu melepaskan kekuatan elemen-elemen tertentu, tergantung pada situasi dan atribut. Satu-satunya hal yang bisa dipastikannya adalah bahwa begitu tubuh fisiknya mencapai alam transformasi astral, dia akan mampu melawan ahli alam Raja Surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, dan tubuh fisik Ye Chen dengan haus menyerap lebih dari 1000 pon esensi darah dan mulai mengalami transformasi kualitatif. Aura mengerikan menyebar, dan segel reinkarnasi perlahan terbentuk di dantian Ye Chen. Garis keturunan reinkarnasi telah diaktifkan sekali lagi. Wus, wus. Garis keturunan reinkarnasi bagaikan lubang hitam, melahap esensi darah binatang iblis dalam jumlah besar. Ia bagaikan bayi yang sudah lama lapar, dan melahap esensi darah dalam suapan besar untuk menebusnya. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Kali ini, Ye Chen telah memperoleh lebih dari 1 ton esensi darah, itulah sebabnya garis keturunannya memiliki reaksi khusus. Saat saripati darah itu dilahap, pembuluh darah ungu muncul di lengan Ye Chen, berkilauan dengan cahaya ungu. Itu sangat berbeda dari kulit merah keemasan di sekelilingnya. Secara logika, setelah mencapai tingkat keempat dari alam tubuh penguasa, meridian dan darah juga harus menjadi emas murni. Garis keturunan pemilik makam telah terpicu lagi. Sepertinya bakat garis keturunannya telah diaktifkan, kata Sue Qiye, tidak heran dia berhasil membangkitkan meridian suci ungu di alam tubuh penguasa tingkat keempat. Moning sedikit terkejut dan bertanya, apa itu meridian suci ungu? Senior Sue, kamu tahu banyak tentang semua jenis garis keturunan, jadi kamu pasti tahu tentang garis keturunan reinkarnasi. Cepat beritahu aku. Aku memang berpengetahuan luas tentang semua jenis garis keturunan, tetapi garis keturunan reinkarnasi sangat langka di dunia ini, jadi aku juga tidak tahu banyak. Sue Qiye mendesah. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa seseorang dengan garis darah reinkarnasi dari ratusan ribu tahun yang lalu membangkitkan meridian khusus di tingkat ketujuh alam tubuh penguasa. Warnanya ungu. Dan meridian khusus ini dapat menampung 2 kali lipat jumlah energi darah dan esensi dalam tubuh dengan level yang sama. Dan buku kuno itu adalah sesuatu yang tidak sengaja kulihat ketika aku bepergian di alam luar 7000 tahun yang lalu. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit pula untuk maju, dan seiring dengan makin lebarnya kesenjangan kekuatan di antara masing-masing alam utama, akan menjadi semakin sulit bagi seorang kultivator untuk melawan seseorang yang lebih kuat daripada dirinya. Di sisi lain, Ye Chen tidak perlu mengerahkan banyak tenaga. Hanya dengan mengandalkan meridian suci ungu, ia masih bisa menjadi jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di alam yang sama, dan bertarung secara setara dengan mereka yang lebih kuat darinya. Nibaijian menatap Ye Chen dan bergumam pada dirinya sendiri, meridian itu memang luar biasa. Sepertinya garis keturunan reinkarnasi anak ini sangat luar biasa. Tentu saja, namun, kurasa kita harus menunggu anak ini mencapai tahap akhir dari alam kaisar tertinggi sebelum dia bisa mengaktifkan kemampuan bawaan lainnya, kata Sue Qiye. Diskusi berlanjut di makam samsara, tetapi di luar, tubuh fisik Ye Chen telah mengalami perubahan drastis. Setelah menyerap sebagian besar esensi darah, segel reinkarnasi berangsur-angsur menjadi tenang. Tubuh fisiknya juga telah maju dari alam tubuh penguasa tingkat ketiga ke alam tubuh penguasa tingkat kelima. Seluruh tubuhnya, termasuk organ dalamnya, bersinar dengan cahaya aneh, yang tampak gelap dan terang pada saat yang bersamaan. Seolah-olah cahaya Netherworld dan cahaya Buddha hidup berdampingan. Cahaya ini mirip dengan cahaya reinkarnasi yang telah dilepaskan Ye Chen di alam rahasia roh darah.
Sungguh perasaan yang kuat. Ye Chen mengayunkan tinjunya sedikit. Kekuatan dahsyat tampak menyebar dari telapak tangannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Begitu aku menyerap semua saripati darah, waktuku di tanah pemurnian tubuh akan dianggap berakhir. Dia menatap meridian ungu samar di lengannya sambil berkata, namun, aku masih perlu mengolah dan memelihara kekuatan jiwaku dan bentuk embrio Dao besarku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkan para ahli dari klan roh darah. Ye Chen tidak memikirkan masalah itu, dan terus menyerap sisa sari darah dan memakan buahnya. Sehari berlalu. Aula utama Istana Kerajaan 100 Pertempuran kini telah menjadi aula utama Aula Radiant. Jenderal Tian Wen dan Jenderal Feng Huang berdiri di sisi kiri dan kanan tahta seperti dua orang penjaga. Di belakang mereka berdiri Jenderal Feng Yun, yang telah memperoleh banyak harta dari Istana Kerajaan 100 Pertempuran. Tidak hanya tubuh fisiknya yang pulih, tetapi tingkat kultivasinya juga telah melangkah maju. Di dekatnya, mantan Raja Iblis, Bai Zan, berdiri diam. Kali ini, ketika dua istana kerajaan lainnya mendengar bahwa Raja Iblis 100 Pertempuran dipukuli habis-habisan oleh Ye Xitian, sampai-sampai ia memohon belas kasihan, mereka membawa serta bawahan mereka dan bergegas ke sini semalaman. Kedua Raja Iblis memimpin pasukan mereka dan berangkat, diikuti oleh lebih dari 100 jenderal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, mereka telah membawa semua jenderal yang mereka bisa. Silakan masuk ke aula. Raja Iblis Bumi Kuno, mohon tunggu sebentar. Yang mulia masih dalam pengasingan. Masih ada 2 jam sebelum pertemuan. Kata-kata Jenderal Tian Wen tenang, tetapi dia memancarkan aura yang kuat. Baiklah. Raja Iblis Bumi Kuno menghela napas dan mencari tempat duduk. Dia adalah binatang iblis dan wujud aslinya adalah harimau surgawi berapi. Kebetulan, dia adalah kerabat dekat Raja Iblis Takdir yang dibunuh Ye Chen, tetapi tidak sekuat yang terakhir. Dia hampir mencapai tingkat ke-7 alam kaisar tertinggi, dan baru mencapai tingkat ke-9 alam kondensasi tulang. Dia mengambil secangkir anggur, menyesapnya, lalu tersenyum dan bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa Raja Ye memanggil kita ke sini? Diamlah. Saat waktunya tiba, Rajaku tentu akan menjelaskan maksudnya kepadamu. Bai Zan meraung marah, menyebabkan semua iblis dari Istana Kerajaan Bumi Kuno, dari Raja Iblis hingga para jenderal, tidak berani berbicara lagi. Mereka semua duduk dan minum anggur mereka dengan patuh, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Bab 1174, jadi apa? Raja Iblis Bumi Kuno menghela napas dan diam-diam mengamati Bai Zan, sambil berpikir, Raja Iblis 100 Pertempuran di masa lalu telah menjadi antek Ye Xitian hari ini. Siapakah Ye Xitian ini? Dari sekte teratas mana dia berasal di pegunungan Kunlun? Dengan kekuatan seperti itu, bahkan Kaisar Iblis pun mungkin tidak akan mampu menekannya. Aku harus berdiskusi dengannya nanti. Aku tidak mampu menyinggung perasaannya. Bai Zan, dasar monster tua. Aku tidak menyangka kau akan menjadi bawahan Ye Xitian. Aku tidak menyangka kalau Raja Iblis yang selalu menang akan menjadi seorang jenderal biasa. Raja Iblis Lian Yuan mencibir, tetapi dia dipaksa mundur beberapa langkah oleh Bai Zan. Alih-alih takut, dia malah tertawa terbahak-bahak. Dia memimpin lebih dari 100 bawahannya dan duduk. Dengan kedua tangan di atas meja kayu, dia menatap Bai Zan dan berkata, hari ini, aku harus memanggilmu Jenderal 100 Pertempuran, kan? Aku adalah Raja Iblis dari Istana Kerajaan Lian Yuan, dan kau hanyalah seorang jenderal. Menyerangku adalah pelanggaran yang dapat dihukum. Tentu saja, aku mungkin tidak bisa menghukummu. Namun, aku pasti akan melaporkan hal ini kepada tuanmu. Setidaknya, tuanmu, Ye Xitian, berada di level yang sama denganku. Saat ini, hanya ada 3 Raja Iblis, yaitu Raja Iblis Lian Yuan, Raja Iblis Bumi Kuno, dan Ye Xitian. Di atas mereka adalah Kaisar Iblis. Oleh karena itu, Bai Zan telah melampaui wewenangnya dengan menyerang Raja Iblis atas kemauannya sendiri. Anda, Lian Yuan, dasar, aku belum pernah melihatmu pamer sebelumnya, tapi sepertinya kau sudah menjadi sangat sombong. Akan tetapi, saat Bai Zan hendak bergerak, dia dihentikan oleh Jenderal Tian Wen dan Jenderal Feng Huang. Jenderal Feng Yun melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Raja Iblis Lian Yuan, katanya, kau mungkin adalah Raja Iblis dari Istana Kerajaan Lian Yuan, tetapi kau tidak bisa mengejek para jenderal dari Aula Cahaya tanpa berpikir seperti ini. Meskipun kami mungkin tidak bertindak melawanmu,
itu tidak berarti raja kami tidak akan melakukannya. Dia menangkupkan tinjunya dan menunjuk ke langit, menunjukkan rasa hormatnya yang sebesar-besarnya kepada Ye Chen. Yang mulia telah membunuh Raja Iblis Takdir dan melukai Bai Zhan dengan parah. Jika kau terus berbicara kasar, dia akan membunuhmu dalam hitungan menit. Benar-benar, bagaimana tuanmu akan menghadapi Kaisar Iblis? Bagaimana tuanmu akan menghadapi para senior dari klan Roh Darah? Raja Iblis Lian Yuan mencibir. Masih ada waktu sekitar 1 tahun sebelum para senior klan Roh Darah tiba. Dia sengaja menatap Bai Zhan dan mendesah. Kudengar Jenderal Hundred Battles tampaknya telah mengkhianati klan Roh Darah dan para penguasanya. Bai Zhan, tindakanmu sama saja dengan bunuh diri. Apakah kau ingin menyeret rajamu ke bawah? Dia cukup pintar untuk mengabaikan Ye Xitian dan mengarahkan tuduhannya terhadap Bai Zhan. Menyeretku ke bawah. Aku, Ye Xitian, tidak pernah tunduk pada klan Roh Darah. Energi darah yang sangat kuat menyebar ke seluruh aula, dan semua jenderal merasa seolah-olah mereka sedang berdiri di depan mulut monster kuno yang menganga. Sebuah jalan berwarna darah muncul dari kejauhan, dan seorang pemuda berdiri di atasnya saat jalan itu terbang ke arah mereka. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan kekuatan hidupnya yang tampaknya tak terbatas dan mengubahnya menjadi tangan berwarna merah darah yang mencengkeram Raja Iblis Lian Yuan. Biarkan aku pergi. Kau Ye Xitian, kan? Lepaskan aku. Aku adalah murid sekte luar dari sekte pedang darah, jadi aku dianggap sebagai setengah anggota klan Roh Darah. Beraninya kau. Kaca, kaca. Dengan serangkaian suara yang menghancurkan, tubuh emas Raja Iblis Lian Yuan retak dengan cepat dan retakan itu menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Tubuh emas makhluk alam tubuh penguasa tingkat pertama bagaikan mainan di tangannya, terus-menerus retak dan hancur. Wah, setelah ledakan keras, cahaya kemasan menyebar kemana-mana. Ye Chen melepaskan lengannya dan aliran energi darah mengalir kembali ke tangannya. Meskipun Raja Iblis Lian Yuan masih dalam wujud manusia, dia sudah terluka parah. Ye Chen tidak berkultivasi secara tertutup selama beberapa hari, jadi meskipun kekuatannya telah bertambah, dia tidak sekuat saat dia meminjam kekuatan Ni Baijian. Oleh karena itu, ia harus mengambil inisiatif sejak awal dan menanamkan rasa takut kepada orang-orang ini. Fiuh, sangat kuat. Raja Iblis Bumi Kuno menghela napas panjang, diam-diam merasa beruntung karena dia tidak menyinggung Ye Xitian. Bahkan Raja Iblis yang telah mencapai alam tubuh penguasa pun terluka hanya dalam hitungan detik. Tidak terduga, dia jelas jauh lebih kuat dari Raja Iblis 100 pertempuran. Aku penasaran apakah dia sekuat Kaisar Iblis. Kaisar Iblis memasuki pengasingan 500 tahun yang lalu. Saat itu, dia sudah sangat menakutkan. Setelah 500 tahun, Kaisar Iblis seharusnya telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat ke-6 dan mencapai puncak alam Kaisar tertinggi. Ye Xitian seharusnya tidak cocok untuknya, kan? Ye Xitian, mengapa kau menyerangku? Apakah kamu tidak takut klan Roh Darah akan membalas dendam padamu? Biar ku beritahu, yang menekan pegunungan Kunlun adalah sekte pedang darah dari klan Roh Darah, dan aku telah menjadi murid sekte luar dari sekte pedang darah. Beraninya kau melukaiku. Raja Iblis Lian Yuan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya bergoyang saat ia berusaha menenangkan diri. Sebaiknya kau ganti rugi atas luka-lukaku. Dia menunjuk ke arah Ye Xitian dan berteriak, jika tidak, anggota klan Roh Darah yang datang setahun kemudian akan menjadi kakak laki-lakiku. Aku pasti akan menyuruh mereka mengulitimu hidup-hidup. Raja Iblis Lian Yuan tahu bahwa Ye Xitian kuat, tetapi sekuat apapun dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan para ahli dari klan Roh Darah. Itulah perbedaan antara klan Roh Darah dan pegunungan Kunlun. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Retakan. Ye Chen kembali mencengkeram Raja Iblis Lian Yuan dan berkata dengan dingin, klan Roh Darah tidak istimewa. Biar ku beritahu, bahkan jika kakak-kakakmu datang, aku akan tetap menghajar mereka. Kemudian, dia melihat ke semua jenderal dan berkata, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, baik itu pegunungan Kunlun atau tanah pemurnian tubuh, semua manusia, binatang iblis, tanaman iblis, atau ras apapun, semuanya harus menjadikan klan Roh Darah sebagai musuh mereka. Mereka yang menolak akan berakhir seperti mereka. Kekuatan hidupnya meledak dan menewaskan 2 jenderal istana kerajaan Lian Yuan yang hendak membalas. Dia melanjutkan, di pegunungan Kunlun, adik laki-lakiku Ye Chen telah mengambil alih banyak sekte dan mengibarkan panji perlawanan terhadap klan Roh Darah. Saya akan melakukan hal yang sama di sini.
Setiap binatang iblis dan tanaman di tanah pemurnian tubuh harus memfokuskan diri pada kultivasi sebagai persiapan untuk pertempuran melawan klan roh darah. Binatang iblis atau tanaman apapun yang berhubungan dengan klan roh darah akan membunuh beberapa anggota klan roh darah dan menyerahkan kepala mereka di masa mendatang sebagai tanda kesetiaan mereka, atau aku akan membunuh mereka di sini dan sekarang juga. Binatang-binatang iblis dan tanaman-tanaman itu bukan manusia dan tidak pernah ditindas oleh klan roh darah. Oleh karena itu, Ye Chen tidak bermaksud menggunakan pendekatan yang lunak. Sebaliknya, ia ingin menekan mereka dengan menggunakan rasa takut dan kekerasan. Bab 1175, kurang dari 10 tahun. Begitu dia mengatakan ini, aula menjadi sunyi. Banyak jenderal memandang Ye Chen sementara Raja Iblis Bumi Kuno berdiri. Aku tidak yakin tentang ini, Raja Iblis Bumi Kuno menyilangkan lengannya dan bertanya, bolehkah aku bertanya, Senior Ye? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi klan roh darah? Dia melihat ke sekeliling para jenderal dan tersenyum. Tanah pemurnian tubuh awalnya milik Pegunungan Kunlun, jadi tidak masalah bagi kita untuk kembali ke Pegunungan Kunlun sekarang. Namun, aku yakin semua orang khawatir tentang masalah berurusan dengan klan roh darah. Saya tahu bahwa Senior Ye sangat terampil, dan bahkan jika kita tidak sepakat hari ini, kita akan tetap ditekan dan disegel oleh Senior Ye atau dieksekusi. Tetapi mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang apa yang membuat Anda percaya diri? Jika semua orang menganggapnya layak, kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Kata-katanya sangat masuk akal. Bagi ras iblis, tidak masalah siapa yang mereka ikuti, selama ada manfaatnya. Mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan roh darah, tetapi mereka juga tidak terlalu terikat pada klan roh darah. Meskipun mereka memiliki beberapa keluhan tentang Pegunungan Kunlun, keluhan itu datang dari para jenderal yang lebih tua. Para jenderal yang lebih muda tidak pernah tinggal di Pegunungan Kunlun, jadi semua yang mereka ketahui tentang Pegunungan Kunlun telah diceritakan kepada mereka oleh generasi yang lebih tua. Ye Xitian, jika kau berani memberontak. Kaca. Ye Chen melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan hidupnya, mematahkan leher Raja Iblis Lian Yuan. Dengan gerakan jarinya, pedang Qi yang bersilangan terbang keluar dan menghancurkan tulang-tulang emas, dan pecahan-pecahannya berhamburan ke tanah. Para jenderal istana kerajaan Lian Yuan dengan cepat mundur karena takut. Senior Ye, Raja kami. Di antara para jenderal, masih ada beberapa yang berbicara, meskipun dengan nada ketakutan. Mereka gemetar saat berdiri. Senior Ye, apa maksudmu dengan ini? Mulai sekarang, istana kerajaan Lian Yuan akan menjadi milikku, Ye Xitian. Apakah Anda punya keberatan? Dengan lambaian tangannya, Ye Chen mengeluarkan beberapa segel pedang Qiankun, menyegel semua jenderal alam kaisar tertinggi tahap akhir yang hadir, termasuk Jenderal Surgawi Tian Wen dan 2 jenderal lain dari 2 istana kerajaan lainnya. Semuanya, tahukah kalian sudah berapa tahun saya berkultivasi? Tanyanya. Raja Iblis Bumi Kuno melangkah maju dan menatap kerumunan sambil tergagap, 10 tahun. Kurang dari 10 tahun. Apa, Senior Ye baru berkultivasi kurang dari 10 tahun, tapi dia sudah begitu kuat. 10 tahun dan dia sudah mencapai level ini. Ini benar-benar luar biasa. Apakah Senior Ye benar-benar didukung oleh makhluk kuat dari alam lain? Semua orang ketakutan pada saat ini, dan ekspresi di wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Para jenderal dari Istana Kerajaan Lian Yuan dan Istana Kerajaan Bumi Kuno telah berkultivasi selama ribuan tahun sebelum mereka mencapai tingkat saat ini. Namun, Ye Xitian telah melampaui mereka dalam waktu kurang dari 10 tahun. Mereka tidak mempercayainya, tetapi Raja Iblis Bumi Kuno tidak akan berbohong. Sepertinya Ye Xitian baru berkultivasi kurang dari 10 tahun. Semuanya, aku memang baru berkultivasi kurang dari 10 tahun. Meskipun aku hanya seorang kultivator alam Dao Yuan, aku berhasil membunuh seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 7. Kalau begitu, bisa dibayangkan betapa kuatnya aku begitu mencapai alam kaisar tertinggi. Dalam 10 tahun ke depan, aku akan mencapai alam integrasi Dao dan memperkuat Pegunungan Kunlun agar mampu melawan klan roh darah. Ye Chen menatap para jenderal. Dia mengerti bahwa jika dia ingin mereka berkontribusi, dia harus menunjukkan harapan kepada mereka bahwa dia bisa menahan klan roh darah. Dia segera menambahkan, sebentar lagi, aku akan membunuh anggota klan roh darah yang akan datang sekitar setahun lagi. Tentu saja, ini baru permulaan. Aku punya dendam besar terhadap klan roh darah, jadi aku pasti akan membunuh mereka semua. Jika kau tidak bisa bertarung,
aku bisa mengizinkanmu meninggalkan pegunungan Kunlun dan pergi ke tempat lain sebelum perang dengan klan roh darah dimulai. Tapi sekarang, satu-satunya hal yang perlu kau lakukan adalah berkultivasi dengan baik dan kembali ke pegunungan Kunlun bersamaku. Saya bersedia mengikuti jejak Raja Ye. Jenderal Tianwen adalah orang pertama yang berlutut. Saya bersedia mengikuti Yang Mulia dan melawan klan roh darah. Aku bersedia melawan klan roh darah. Dalam beberapa saat, 2 hingga 300 jenderal di aula itu semua berlutut dan berteriak. Hampir semua jenderal tingkat tinggi telah ditundukkan. Oleh karena itu, ketika jenderal lainnya mendengar kata-kata Ye Chen, mereka langsung mengikutinya. Namun, kamu Sitian, apakah menurutmu tindakanmu akan dimaafkan oleh Kaisar Iblis? Pada saat ini, seorang jenderal rubah salju melangkah maju dan menunjuk ke arah Ye Chen. Tanah pemurnian tubuh adalah milik Kaisar Iblis. Tindakanmu benar-benar tidak dapat ditoleransi. Kaca, Ye Chen menghancurkan jenderal alam Kaisar tertinggi tingkat kelima ini hingga berkeping-keping. Raja Iblis Bumi Kuno, apakah Kaisar Iblis masih dalam pengasingan? Dia menatap Raja Iblis Bumi Kuno dengan tatapan bermartabat. Ya, Senior Ye. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Energi darahnya menyebar samar-samar, jadi para jenderal tidak berani mengatakan apapun. Jika kita tidak membunuh Kaisar Iblis, itu akan menjadi masalah. Bagaimanapun, dia setia pada klan roh darah, jadi aku tidak bisa membiarkannya hidup. Saya tidak punya banyak waktu, jadi mari kita singkirkan ancaman ini hari ini. Ye Chen sedikit cemas. Ketika dia memasuki tanah pemurnian darah, dia sudah khawatir tentang situasi di Huaxia dan Xia Ruoxue. Oleh karena itu, ia harus menyingkirkan Kaisar Iblis secepat mungkin dan membawa semua iblis kembali ke pegunungan Kunlun. Tianwen, Bai Zhan, Kun Gu, yang merupakan Raja Iblis Bumi Kuno, dan jenderal tingkat tinggi lainnya akan bertanggung jawab untuk menangani keluarga Huang sementara ia kembali ke Huaxia untuk melihat situasi. Meskipun dia ragu ada sesuatu atau seseorang yang cukup kuat untuk mengancam Ji King di Huaxia, dia masih punya firasat buruk. Oleh karena itu, dia harus melakukan perjalanan itu sendiri. Bagaimanapun, dia sekarang sama kuatnya, atau lebih kuat dari Han Yun, jadi dia seharusnya mampu menghadapi ancaman apapun di sana. Meskipun kultivasi spiritualnya tidak meningkat banyak, tubuh fisiknya telah ditempa dan disempurnakan hingga setara dengan tubuh fisik para ahli alam semi surgawi biasa. Kami mendengar dan patuh. Kun Gu, Bai Zhan, dan yang lainnya dengan cepat memimpin para jenderal dan mengikuti Ye Chen. Istana Kaisar Iblis. Sebuah istana megah telah dibangun di bekas wilayah sekte penjinak binatang. Ada puluhan jenderal yang berdiri berjaga di luar pintu, yang menandakan betapa lebih kuatnya Myriad Demon Celestial Court dibandingkan dengan 4 istana kerajaan. Apa itu? Itu aura manusia. Apa yang dia lakukan di sini? Berhenti. Beberapa jenderal menyerang, mengarahkan senjata mereka ke arah Ye Chen. Serangan ganas mereka melesat langsung ke arah Ye Chen. Siapapun yang mencoba menerobos masuk ke istana Kaisar Iblis tidak akan selamat. Semut, apa kau mencoba menghentikanku? Sungguh lelucon. Di mana Kaisar Iblismu? Bawa dia ke sini. Ye Chen menghancurkan serangan dan senjata mereka dengan lambaian tangannya dan mendarat di depan istana. Kekuatan hidupnya meledak dan berubah menjadi 2 lengan yang menjulang tinggi. Dengan satu tamparan, dia menghantam beberapa jenderal ke pintu istana, mendobraknya hingga terbuka. Di bawah tekanan energi darahnya, semua binatang iblis dan tanaman di istana jatuh ke tanah dan tidak dapat mengangkat kepala mereka. Bab 1176, Pedang King, Bagian 1. Pada saat ini, aura ledakan milik Ye Chen membuat sangat sulit bagi binatang iblis atau tanaman apapun yang tidak memiliki kultivasi yang cukup untuk mengangkat kepalanya, apalagi berdiri. Ledakan, tekanan spiritual Ye Chen tampaknya menyelimuti segalanya. Tiba-tiba, mata Ye Chen menyipit. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Lalu, ledakan yang mengejutkan terjadi. Sebagian istana meledak dan seekor naga biru melesat keluar. Naga itu tampak menakjubkan dan melotot ke arah Ye Chen. Siapa kau, manusia? Beraninya kau masuk tanpa izin ke istanaku? Naga biru itu terbang tinggi di langit, mencapai ketinggian 30.000 kaki. Tubuhnya yang besar membentang seperti awan raksasa, menutupi sebagian besar langit, dan sisik naga birunya berkedip-kedip dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Aura yang dipancarkannya menyebabkan dinding istana bergetar. Itu pastilah seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9,
Tetapi kekuatan tempurnya mungkin tidak lebih lemah daripada ahli alam setengah dewa, dan itu pasti lebih kuat daripada Baisan. Kemungkinan besar, ia telah mencapai level ke-6 dari alam tubuh penguasa. Aura dan tekanan spiritualnya begitu kuat sehingga lebih dari 100 jenderal dari aula cahaya jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri. Hanya satu pemuda yang tidak bergeming sedikit pun, dan itu adalah Ye Chen. Apakah kamu Kaisar Iblis? Bagaimana aku harus menyapa Anda? Kudengar Anda punya banyak anak. Ye Chen menatap Kaisar Iblis dengan tenang. Kekuatan tempur orang ini berada di atas Han Yun, dan mungkin bisa melawan ahli alam setengah dewa sendirian. Kalau begitu, Ye Chen akan bisa memanfaatkannya. Kalau saja orang ini punya artefak abadi tingkat 2, dia pasti bisa melawan 2 orang ahli alam setengah surgawi. Dia akan menjadi tambahan yang tangguh di tim Ye Chen. Awalnya, Ye Chen mengira Kaisar Iblis adalah seekor naga tua yang tidak bermoral. Dia tidak menyangka naga tua ini begitu kuat dan perkasa. Jika dia bertemu Kaisar Iblis saat pertama kali memasuki tanah pemurnian tubuh, dia pasti akan terbunuh dengan mudah. Akan tetapi, baru beberapa hari semenjak mereka memasuki tanah pemurnian tubuh, namun kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Aku adalah Kaisar Iblis. Namaku King Jian. Naga biru itu melihat ke bawah dari langit. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan naga yang mengguncang 2 hingga 300 jenderal surgawi. Siapa kamu, manusia? Tanyanya. Sepertinya kamu telah menaklukkan 4 istana kerajaan, tetapi mengapa kamu membawa para jenderal ini ke istanaku? Dan kau, Baisan. Aku tidak menyangka kau akan tunduk pada manusia. King Jian, aku tidak cukup kuat, jadi wajar saja aku harus menyerah. Baisan tertawa getir sambil berkata, sedangkan untukmu, sebaiknya kau menyerah juga. Kalau tidak, kau akan dibunuh atau disegel di tempat oleh senior Ye. Kau ingin menaklukkanku. Apakah kau ingin menjadi musuh klan roh darah? King Jian melepaskan kekuatan naganya yang dahsyat bagai gelombang pasang dan langsung membunuh seorang jenderal alam kaisar tertinggi tingkat ketiga. Dia perlahan-lahan mengulurkan cakar naganya dan berkata, semua jenderal dari Myriad Demon Celestial Court, kerahkan pasukan dan tunggu di luar. Aku akan membunuh manusia muda ini. Sementara itu, kalian harus menyerang dan membunuh para jenderal pemberontak ini. Bunuh aku. Apa kau yakin punya kualifikasi? Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menyerbu ke depan, menantang langit. Kekuatan hidupnya meledak dengan sekuat tenaga, dan energi iblis yang melonjak menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia melepaskan 2 pukulan, dan rune Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya suci Buddha menyala, dan rune Buddha secara otomatis membentuk 2 rantai urutan surgawi yang mengelilingi tinju berwarna merah darah. Membunuh. Retak. Saat formasi istana mulai runtuh, tinju itu bertabrakan dengan cakar King Jian. Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melantunkan kitab suci, dan rune Buddha berubah menjadi gelombang kekuatan yang menghantam King Jian, membuat sisik naga dan darah beterbangan di mana-mana. Aduh, manusia, kau benar-benar sedang mencari kematian. King Jian telah meremehkan Ye Chen, jadi dia mundur beberapa langkah setelah serangan itu. Namun, beberapa detik kemudian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyemburkan sejumlah besar api naga hijau dari mulutnya, yang tampaknya cukup kuat untuk membakar langit. Dia melambaikan cakarnya dan menarik baut petir dari langit. Kilatan petir warna-warni itu saling bertautan. Hijau, merah, ungu, dan putih menyatu menjadi satu titik, membentuk kilatan petir primal chaos yang merobek langit malam dan langsung menuju Ye Chen. Pedang pembunuh abadi. Ye Chen tidak berani ceroboh. Pedang dao abadi dan dao pembantaian melayang di belakangnya. Esensi darahnya meledak dan pola spiritual muncul di pedang. Cahaya berkedip dan garis-garis ki pedang melesat keluar dari ujung pedang, merobek api naga hijau. Tak lama kemudian, baut petir kekacauan primal dihancurkan oleh ki pedang. Wah, gelombang kejut menyebar dan melenyapkan semua makhluk hidup di istana, termasuk anak-anak dan cucu King Jian. Aduh, dasar, kau membunuh keturunanku. Aku akan membunuhmu. King Jian melesat ke langit dan memuntahkan pedang berwarna merah darah. Itu adalah senjata abadi kelas 1 yang diberikan oleh klan roh darah. Dia memegang pedang dengan cakar naganya dan bertarung dengan Ye Chen dalam pertarungan jarak dekat. Tanah berguncang dan gelombang kejut mengguncang reruntuhan istana. Di kejauhan, berbagai jenderal Kaisar Iblis yang melarikan diri ditangkap oleh Bai Zhan, Kun Gu, dan jenderal lainnya. Bai Zhan melemparkan 2 jenderal itu dengan sebuah pukulan. Jika kalian berani menyerang kami,
Aku akan membunuh kalian. Teriaknya dengan marah. Ketika dia melihat para jenderal pengadilan surgawi iblis segudang tidak berani menyerang lagi, dia pun berhenti dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pertarungan antara King Jian dan Ye Chen yang sedang bertarung di kejauhan. Debu mengepul dan pertarungan mereka menghasilkan pemandangan spektakuler. Anak ini telah banyak membaik lagi. Dia sekarang mampu melepaskan kekuatan seperti itu tanpa menggunakan kartu trufnya atau mengandalkan kekuatan ahli dari alam luar. Kemajuan yang sangat pesat. Dia mungkin telah mencapai tingkat ke-6 dari alam tubuh penguasa, kan? Bai Zhan mendesah dalam hati. Beberapa hari yang lalu, ketika Ye Chen bertarung dengannya, Ye Chen menggunakan peningkatan kekuatan dari artefak abadi dan kartu truf lainnya. Namun, pada saat ini, hanya tubuh fisiknya yang mampu mengerahkan begitu banyak kekuatan dan tenaga. Ayo pergi. Bai Zhan segera memerintahkan, Jenderal, bentuklah formasi untuk mencegah gangguan dari pengadilan surgawi iblis segudang. Serahkan saja urusan Kaisar Iblis pada Yang Mulia. Ya, Tuan. Para jenderal membentuk formasi berdasarkan formasi bintang kosmik, yang memadatkan binatang iblis kuno yang melotot ke arah para jenderal pengadilan surgawi iblis segudang. Adapun 20 jenderal yang tidak dalam formasi, mereka melekat pada sekeliling formasi. Meskipun demikian, mata semua orang juga mengikuti pertempuran di kejauhan, bertanya-tanya siapa yang akan selamat dari pertempuran itu. Ye Xitian, atau Kaisar Iblis. Bab 1177, Pedang King, Bagian 2. Di kejauhan, ketika para jenderal pengadilan surgawi setan segudang melihat formasi yang kuat ini, mereka tidak ragu untuk segera mengumpulkan pasukan. 200 jenderal membentuk formasi dan mengepung Bai Zhan dan yang lainnya. Salah satu jenderal melangkah maju dan mengayunkan pedangnya. Dia mengarahkan pedangnya ke Ye Chen di langit. Beraninya kau mengikuti manusia rendahan. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Manusia alam Daoyuan ini hanya memiliki beberapa kartu truf yang dapat menghentikan Kaisar Iblis untuk sementara, namun binatang iblis di 4 istana kerajaan benar-benar bersedia mengikutinya. Bahkan ada 2 Raja Iblis di antara mereka. Mereka benar-benar gila. Mereka benar-benar berani memberontak secara kolektif terhadap Kaisar Iblis. Namun, itu juga bagus. Setelah Kaisar Iblis berurusan dengan manusia itu, dia akan memimpin pasukan untuk membunuh para pengkhianat ini. Ledakan, ledakan, kilatan petir tak terbatas menyambar, ki pedang bersilangan, dan api naga menyembur ke segala arah. Gelombang kejut itu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan tanah. Ye Chen mencengkeram tubuh King Jian dan melepaskan energi darahnya. Kilatan petir surgawi dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lengannya, dan dengan kekuatan tubuh fisiknya, ia melemparkan King Jian ke kejauhan. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung di sini, gelombang kejut akan membunuh banyak bawahannya. Wah, sosok King Jian dan Ye Chen terus bertabrakan, dan keduanya jatuh ke dalam gua bawah tanah yang besar. Jantung King Jian berdebar kencang saat melihat sekelilingnya. Kenapa aku di sini bersama Ye Xitian? Sialan. Tempat itu gelap gulita, bagaikan negeri gelap tanpa kehidupan. Tidak seperti dunia luar, ada banyak elemen dan kekuatan. Kilatan petir yang dia gunakan sebelumnya berasal dari awan petir yang ditinggalkan oleh klan roh darah. Meretih. Kilatan petir menyambar, dan kilat yang menyilaukan itu bersinar ke segala arah sebelum mengembun menjadi awan petir. Awan petir itu melepaskan aura penghancur saat mendekati Ye Chen dan King Jian. Kilatan petir melesat keluar pada saat yang sama dan menyerang dari segala arah. Awan petir ini bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan, tetapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Di masa lalu, ketika malapetaka surgawi dimulai, malapetaka itu hanya akan menyerang orang yang sedang mengalami malapetaka itu. Namun, begitu makhluk hidup lain menerobos masuk, malapetaka itu akan menjadi gila dan menyerang semua yang ada di sekitarnya. Ye Chen bergerak cepat, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. 2 sinar cahaya keluar dari matanya, berubah menjadi pedang tajam yang melesat dan mengenai King Jian. Dentang, King Jian menghancurkan pedang-pedang itu dengan tubuhnya. Dia mengayunkan cakarnya dan meraih Ye Chen untuk memblokir petir yang datang. Kecil, kau sedang mencari kematian. Hari ini, tidak ada dari kita yang bisa pergi. Ledakan, 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 ledakan. Petir yang dahsyat menyambar tubuh Ye Chen, menyebabkan kulitnya berdarah. Tak lama kemudian, jelaslah bahwa ia tak sanggup menahan lebih banyak lagi. Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Pedang pembunuh abadi di tangannya meledak dengan kekuatan saat dia membebaskan dirinya. Dao pembantaian.
Dao pedang abadi. Ye Chen meraung. Energi iblis menyelimuti seluruh tubuhnya untuk menahan dampak kekuatan ini. Ini adalah batas daya tahan tubuh fisiknya. Namun, dia tidak menyadari bahwa darah di tubuhnya tampak berbeda dan berangsur-angsur mendidih. Pada saat yang sama, cahaya redup reinkarnasi muncul di lengan Ye Chen. Kekuatan mengerikan dari cahaya reinkarnasi adalah salah satu sumber ki asal yang paling langka. Meskipun sekarang sangat lemah, peningkatan kekuatan Ye Chen juga sangat mengerikan. Mata Ye Chen memerah, dan dia melepaskan tebasan dahsyat, yang melesat maju seperti tsunami yang mematikan. Tebasan itu merobek awan petir dan menghantam tubuh King Jian, bertabrakan dengan sisik naga, memancarkan percikan api yang kuat seperti kembang api. Puci, King Jian memuntahkan seteguk darah. Separuh sisik naganya rusak, dan dia jelas terluka parah. Manusia, kau memaksaku menggunakan kartu trufku. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati dengan cara ini. Tubuh King Jian bergetar saat dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang abadi kelas 2. Dia melepaskan tebasan sekuat tenaga dan mengenai pedang pembunuh abadi. Kaca, pedang pembunuh abadi telah patah, dan roh abadi telah lumpuh. Dalam sekejap, ribuan cahaya muncul, dan kegelapan di sekitarnya menghilang sejenak karena cahaya-cahaya itu tampak menangis seolah-olah sedang menangisi kematian seorang yang abadi. Dampak ledakan itu langsung merusak organ dalam Ye Chen dan membuatnya terlempar mundur. Puci, Ye Chen memuntahkan beberapa teguk darah. Dia mencengkeram pedang patah itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, dia sudah mencapai batasnya. Kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membunuh King Jian. Tampaknya dia agak terlalu cemas dan bertindak sebelum waktunya. Bocah, berani sekali kau menjadikan aku musuh. Lebih jauh lagi, kau membunuh keturunanku. Kau benar-benar mencari kematian. King Jian mengerahkan seluruh kekuatannya. Auranya dingin dan mematikan saat dia mengayunkan cakarnya ke arah Ye Chen. Wah, wah, wah. Seolah-olah sebuah batu besar menghantam dadanya, Ye Chen terlempar. Tubuh emasnya retak, memperlihatkan tulang-tulang emasnya. Pedang pembunuh abadi telah patah dan tenaga tambahannya telah hilang, membuatnya tidak sebanding dengan King Jian yang serangannya telah membuat tubuhnya penuh dengan luka. Tanpa diduga, King Jian begitu kuat. Jika begini terus, dia mungkin tidak akan mampu bertahan bahkan 10 menit lagi. Di makam Samsara, Moning dan Sue Kie tampak cemas. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka yang tersisa untuk mendukung Ye Chen lagi. Satu-satunya orang yang bisa membantu Ye Chen adalah Ni Baijian. Tatapan Ni Baijian menyapu pemandangan itu dengan acuh tak acuh. Ia kemudian berbicara kepada Ye Chen melalui telepati, "Nak, ini adalah keputusanmu, jadi kau harus menanggung sendiri konsekuensinya. Namun, aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Aku tidak akan memberikan kekuatan pada tubuh fisikmu, tetapi aku dapat memberimu kekuatan jiwa. Tidak, lebih tepatnya, aku akan memberimu teknik serangan jiwa. Tubuh fisikmu memang telah mencapai alam tubuh penguasa. Tapi kau jelas bukan tandingan naga tua ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keyakinanmu untuk membunuh orang ini. Bagaimanapun, apakah kau ingin menghapus jiwa naga tua itu dan membiarkan jiwa lain menempati tubuh naga itu? Saya bisa mewujudkannya." Senyum muncul di bibirnya. "Kamu telah memakan banyak buah dari tanaman iblis, jadi kekuatan jiwamu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kamu sudah bisa menggunakan teknik jiwa. Meskipun belum memberimu serangan jiwa yang sesungguhnya, sekarang sepertinya kita bisa membuat kesepakatan." Bab 1178, Pedang King, Bagian 3. Ni Baijian mengeluarkan seberkas kekuatan dan mengubahnya menjadi 2 pedang jiwa. Salah satunya akan menyerang jiwa orang ini, dan yang lainnya akan membelah jiwamu sendiri. Masukkan 1% jiwamu ke dalam tubuh orang ini, dan mulai sekarang, orang ini akan menjadi bonekamu. Namun, orang ini tidak bisa menjadi penggantimu. Ia akan menjadi binatang iblis yang hanya tahu cara menyerang. Ia tidak akan memiliki kesadarannya sendiri. Tentu saja, aku punya syarat untuk memberikan ini padamu. Setelah masalah ini selesai, bantu aku menyelesaikan satu hal. Kau tidak punya hak untuk menolak benda itu. Bagaimana? Baiklah. Ye Chen menerima kekuatan jiwa Ni Baijian dan 2 pedang jiwa. Dalam sekejap, aura Ye Chen berubah total. Aura pembunuh meledak darinya saat cahaya berdarah merobek gua bawah tanah yang besar. Kekuatan jiwanya menyegel semua yang ada di sekitarnya. Tangannya bergerak membentuk diagram Taiji dan pedang jiwa melesat keluar. Ini sebenarnya pedang jiwa. Tidak mungkin. Ekspresi King Jian berubah drastis.
Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia adalah kaisar iblis dari tanah pemurnian tubuh, namun dia tidak mengetahui teknik serangan dan pertahanan jiwa, jadi dia hanya bisa menyaksikan pedang jiwa itu terbang ke arahnya. Yang terpenting, pedang jiwa ini jelas bukan milik anak ini. Para ahli yang bisa menggunakan teknik jiwa di pegunungan Kunlun sudah gugur. Bagaimana mungkin ada orang tersisa di dunia yang dapat menggunakannya? Saya tidak percaya. Enyahlah. Apa kau pikir serangan jiwa bisa membunuhku? King Jian panik. Dia memuntahkan api naga hijau dan bersembunyi di balik awan petir untuk melindungi dirinya dari pedang jiwa. Wus, wus, berdengung. Api naga dan awan petir tidak mampu menghentikan pedang jiwa itu, dan seolah-olah ia berada di ruang berbeda. Tampaknya mustahil untuk menyerang pedang jiwa dengan kekuatan fisik. Saat pedang jiwa mendekat, King Jian merasa tercekik. Selama ribuan tahun terakhir, dia tidak pernah merasakan bahaya seperti itu, bahkan saat menghadapi para ahli klan roh darah. Mungkinkah aku akan mati hari ini? Hahaha, tidak mungkin. King Jian terus-menerus memuntahkan lebih banyak api naga, dan bahkan mulai membakar esensi darah dan kultivasinya. Meskipun demikian, dia tidak dapat menghentikan pedang jiwa, atau bahkan mengalihkan lintasannya sedikitpun. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Berlari. King Jian berbalik dan berlari. Tubuh naganya yang besar bergerak maju dengan cepat dalam kegelapan. Namun, bagaimana ia bisa lolos dari pedang jiwa Nibai Jian? Suara mendesing. Pedang jiwa merobek udara dan menusuk kepalanya, menghancurkan kesadarannya. Hanya dalam beberapa detik, Kaisar Iblis telah tumbang. Ye Chen terkejut dengan pemandangan ini, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengolah teknik serangan jiwa dan teknik pertahanan. Kalau tidak, jika dia bertemu dengan seorang ahli yang dapat menggunakan teknik serangan jiwa, dia akan menjadi tidak berdaya. Meskipun King Jian lebih kuat darinya, satu serangan jiwa saja sudah cukup untuk membunuh Kaisar Iblis yang diagungkan. Jauh di dalam kegelapan, tubuh naga besar itu akhirnya berhenti bergerak, dan kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Mendesis. Ye Chen menghirup udara dingin. Dia menggunakan pedang jiwa yang tersisa untuk membagi sebagian kecil jiwanya dan menaruhnya ke dalam mayat King Jian. Tak lama kemudian, ia merasakan bahwa tubuh King Jian terhubung dengan pikirannya. Ia dapat mengendalikan tubuh King Jian seperti ia dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Ia juga dapat memutus koneksi tersebut untuk sementara dan membiarkan bagian jiwanya itu mengendalikan tubuh King Jian. Dia telah memperoleh boneka pertarungan. Meskipun kekuatan tempur King Jian melemah, itu masih jauh lebih baik daripada mati di tangan King Jian. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil menyegel King Jian dengan paksa menggunakan segel pedang Qiankun, kekuatan tempur yang dihasilkan akan sama saja. Saya rasa saripati darah naga tua ini akan sangat efektif untuk kultivasi pemurnian tubuh saya. Tubuh saya terluka parah, jadi saya sebaiknya mencobanya. Ye Chen mengambil sebagian saripati darah King Jian, dan saat ia memurnikannya, tubuhnya mulai pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, di luar istana Kaisar Iblis, Jenderal White Dragon melirik medan perang tempat Ye Chen dan King Jian bertempur. Semuanya tenang sekarang. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum saat dia mendengus. Pertempuran telah berhenti, dan mungkin sudah berakhir. Kaisar Iblis pasti telah membunuh manusia itu. Kalian semua, menyerahlah. Aku bisa membelamu di hadapan Kaisar Iblis. Paling-paling, kau akan dikuliti hidup-hidup. Jangan khawatir, kami akan membuatmu tetap hidup. Lagi pula, kau harus menceritakan apa yang terjadi. Bagaimana manusia itu bisa menyerang Myriad Demon Celestial Court kita. Kita akan membunuh semua teman dan keluarga manusia itu. Kita akan membunuh para pria, dan mempermainkan para wanita. Itu seharusnya memberi pelajaran kepada manusia-manusia itu. Begitu dia selesai bicara, terdengarlah raungan dingin dan marah. Berani sekali kau. Dalam sekejap, seberkas ki pedang tajam terbang dari jauh, seperti meteor, dan menghantam Jenderal Naga Putih. Dampak yang mengerikan itu mengguncang lingkungan sekitar, dan ketika semua orang kembali sadar, Jenderal Naga Putih telah berubah menjadi daging cincang. Manusia itu belum mati. Manusia terkutuk. Banyak jenderal dari Myriad Demon Celestial Court bereaksi tiba-tiba dan mengangkat senjata mereka ke arah datangnya rentetan ki pedang itu. Akan tetapi, sebelum mereka bisa bergerak, beberapa garis ki pedang terbang keluar dan menewaskan 12 jenderal. Para jenderal lainnya begitu takut sehingga mereka tidak berani lagi mengangkat senjata. Ye Chen menuntun King Jian keluar dari kegelapan dengan tenang.
Dia berdiri di reruntuhan istana Kaisar Iblis dan berkata, mulai sekarang, istana surgawi iblis segudang tidak ada lagi. Salam, Guru. King Jian berubah menjadi wujud manusia dan segera berlutut di hadapan Ye Chen. Semua anggota Myriad Demon Celestial Court akan bergabung dengan Radiant Hall. King Jian tidak akan pernah melanggar perintah guru. Tentu saja, King Jian sudah mati. Ye Chen lah yang mengendalikan tubuh King Jian untuk mengucapkan kata-kata ini. Ratusan jenderal dari pengadilan surgawi setan ribuan tercengang. Apakah ini masih kaisar setan yang mereka kenal? Mengapa dia berlutut di hadapan manusia ini dan berbicara kepadanya dengan cara yang begitu hormat? Menguasai. Semua orang tanpa sadar menggosok mata mereka, hanya untuk menemukan bahwa King Jian masih berlutut di depan Ye Chen. Ketika kesadaran itu muncul, para jenderal yang arogan itu pun runtuh. Kaisar Iblis yang tak terkalahkan telah dikalahkan, dan dia bahkan telah menundukkan kepalanya menjadi manusia. Kalau begitu, apa mereka? Semut. Bab 1179, Perpisahan lainnya, bagian 1. Sebagian besar jenderal terkapar ke tanah dengan tatapan kosong. Keyakinan mereka telah runtuh dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka hanya bisa menatap Ye Chen di kejauhan. Tampaknya manusia ini sekarang adalah penguasa sejati tanah pemurnian tubuh. Salam, Yang Mulia. Yang Mulia mengalahkan Kaisar Iblis. Yang Mulia tak terkalahkan. Jenderal Tian Wen, Jenderal Feng Huang, dan Jenderal Feng Yun memimpin para jenderal di Aula Cahaya untuk berlutut. Bai Zhan sudah berlutut karena terkejut. Dia menatap Ye Chen dan bergumam, dia mengalahkan King Jian, potensi dan bakatnya terlalu mengerikan. Menyerah padanya sepertinya pilihan yang bagus sekarang. Dia tahu karakter King Jian. Jika King Jian dikalahkan oleh ahli yang mendukung Ye Xitian, dia tidak akan puas. Namun, fakta bahwa dia bersedia berlutut berarti dia pasti telah dikalahkan oleh Ye Xitian. Beberapa hari yang lalu, tubuh emas Ye Xitian hampir hancur olehnya, dan Ye Xitian harus menggunakan kartu trufnya untuk mengalahkannya. Namun, anak ini kini telah mengalahkan Kaisar Iblis. Kecepatan pertumbuhannya terlalu cepat. Apakah Ye Xitian benar-benar manusia? Binatang buas dan tanaman iblis, dengarkan. Beristirahatlah sehari. Aku akan membawamu kembali ke pegunungan Kunlun besok. Ye Chen kemudian memberi perintah kepada Bai Zhan untuk menaklukkan Myriad Demon Celestial Court. Bai Zhan akan bertanggung jawab atas binatang buas dan tanaman iblis di Radiant Hall. Di antara mereka, dia memiliki tingkat kultivasi dan kekuatan tempur tertinggi. Adapun King Jian, dia sekarang adalah boneka Ye Chen, jadi dia tidak dapat ditugaskan untuk menangani apapun, karena itu sama saja dengan Ye Chen yang harus menanganinya sendiri. Aula Radiant telah mengumpulkan puluhan ribu binatang dan tanaman iblis. Dua Raja Iblis sebelumnya, Bai Zhan dan Kun Gu, telah diturunkan pangkatnya menjadi jenderal, tetapi diberi wewenang atas Aula Radiant. Ye Chen ingin segera meninggalkan tanah pemurnian tubuh dan langsung menuju Huaxia, tetapi dia menerima pesan dari Sue Qiye, yang memintanya untuk tinggal 1 malam lagi. Sesuatu yang besar terjadi malam itu. Malam semakin dekat, dan Ye Chen berdiri di puncak gunung, auranya menakutkan. Dia duduk bersila dengan dao yang mengambang di belakangnya. Tampaknya ada air sungai kuning yang mengalir di dalam dao, tetapi air itu dipenuhi dengan kekuatan nirwana. Itulah dao nirwana. Namun, nirvana dao hanya panjangnya puluhan meter, karena Ye Chen baru saja secara bertahap menguasai kekuatan ini. Di makam samsara, tubuh Moning bersinar redup. Sue Qiye menatap Moning dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kupikir kau akan bisa menyingkirkan ikatan itu setelah kau menyatu dengan avatar di dunia luar. Namun, tampaknya itu tetap tidak akan berhasil. Kita hanya bisa bertahan hidup jika anak itu menemukan tubuh asli kita dan menyelamatkan kita. Kembali ke alam rahasia roh darah, Moning kuno telah menyatu dengan Moning. Lagi pula, karena Moning telah diciptakan dari setetes esensi darah Moning kuno, keduanya secara intrinsik terhubung, dan bahkan penampilan mereka pun sama. Ini adalah rencana cadangan keluarga Mo. Namun, sekarang semuanya tampak sia-sia. Kutukan dan segel dari kekuatan di balik klan roh darah terlalu kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari. Moning menatap Sue Qiye dan tersenyum. Senior Sue, Anda harus menjelaskan dengan sangat jelas tentang alasan keberadaan kita di makam samsara. Ini semua demi penguasa makam. Meskipun penguasa makam belum sepenuhnya membangkitkan garis keturunannya, dan belum tumbuh hingga mampu menahan orang-orang itu, aku yakin dia bisa melakukannya.
Keberadaannya pada akhirnya akan membuat orang-orang itu merasa takut, dan dia akan menjatuhkan mereka dari kedudukan mereka. Sosok Moning perlahan memudar, berubah dari entitas nyata menjadi entitas ilusi. Tubuhnya runtuh, dan hanya jiwa surgawi yang tersisa, yang juga berada di ambang kehancuran. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar bisa melakukannya. Sue Kie menghela napas dan berkata, bukankah beban yang ditanggungnya terlalu berat? Lupakan saja, panggil anak itu. Kurasa ada yang ingin kau katakan padanya. Beberapa detik kemudian, Ye Chen terbangun dari kultivasinya dan memasuki makam samsara. Saat dia melangkah ke makam samsara, dia melihat kondisi Moning. Matanya berkerut karena dia punya firasat buruk tentang ini. Moning, ada apa? Tuan makam, kekuatan jiwa suciku hampir habis, katanya sambil tersenyum. Ini akan segera menghilang. Mungkin tidak akan bertahan sampai besok pagi. Ye Chen tercengang. Bagaimana mungkin? Kamu dan Moning menyatu. Bagaimana jiwa sucimu bisa menghilang? Ye Chen tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Tuan makam, ada beberapa hal yang tidak dapat diubah baik oleh kamu maupun aku, katanya dengan tenang saat dia datang ke sisi Ye Chen. Jiwa-jiwa suci dari setiap ahli yang hebat di makam samsara telah dikutuk oleh orang-orang itu. Begitu mereka terbangun di sini, mereka ditakdirkan untuk menghilang dengan cepat. Tuan makam, terima kasih. Masa-masa ini adalah masa yang paling membahagiakan bagiku. Aku cukup beruntung bisa menjalani sebagian perjalanan ini bersamamu. Aku yakin kita akan segera bertemu. Lain kali kita bertemu, mungkin dengan tubuh asliku. Aku sudah lama menantikan hari ini. Karena jiwa keilahianku akan menghilang, aku akan memberikanmu beberapa hal. Agaknya, hal yang sama juga terjadi pada setiap ahli hebat ketika jiwa keilahian mereka menghilang. Dia menatap Ye Chen dengan tenang tanpa rasa takut. Namun, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Sejak aku bangun hingga sekarang, aku telah menyaksikan perjalananmu menjadi lebih kuat. Aku mungkin tidak dapat menyaksikan bagaimana kamu menghancurkan klan roh darah, atau sisa perjalananmu, tetapi aku yakin kamu bisa melakukannya. Suatu hari nanti, kamu akan melakukannya. Senior Sue, Moning menghela napas panjang, membantu kepala makam adalah takdir kita. Sekarang, misiku hampir selesai. Kau dan Ni Baijian juga harus melakukan bagianmu. Tubuh kita yang ketiga sedang menderita. Kita hanyalah bagian dari jiwa suci kita. Sekalipun itu bukan takdir, sekalipun itu bukan untuk sang penguasa makam, kita harus melakukannya untuk diri kita sendiri. Ye Chen telah mencapai tingkat kultivasi ini dalam waktu kurang dari 10 tahun, dan mungkin tidak memerlukan 100 tahun untuk mencapai alam dan tempat itu. 100 tahun hanyalah sekejap mata bagi kita. Sebentar lagi, kita pasti akan bebas. Moning, jangan khawatir, saya pasti berhasil. Ye Chen mengepalkan tangannya erat-erat. Rasa tidak berdaya membuncah di hatinya. Dia berhenti sejenak dan berkata, aku siap. Kali ini, aku akan menghancurkan klan roh darah, atau mati saat mencobanya. Aku akan membantai para dari klan roh darah itu dalam waktu setahun. Kemudian, aku akan pergi ke alam mereka sendiri dan menghancurkan mereka dan semua orang yang berhubungan dengan mereka. Bagus, ambisimu belum berkurang. Moning perlahan memadatkan bola roh es di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke Ye Chen dan berkata, ini berisi pemahamanku tentang Daoku. Pelajari dengan saksama dan kembangkan. Meskipun aku tidak memiliki keterampilan medis seperti Lin Qingxuan, dan pemahamanku tentang hukum spasial jelas lebih rendah dari mereka, pengetahuan ini dapat dianggap sebagai warisan untukmu. Di masa depan, ketika kamu mencapai alam primordial chaos, itu akan sangat bermanfaat untukmu. Bab 1180, Perpisahan lainnya, Bagian 2. Ye Chen menatap bola spiritual berwarna es di depannya dengan perasaan yang rumit. Dia mengira penggabungan itu telah mematahkan kutukan makam samsara, yang akan mencegah jiwa keilahiannya menghilang. Namun, sekarang tampaknya mustahil. Takdir telah mempermainkannya. Matanya lembut namun tegas. Jadi kenapa kalau mereka berpisah? Yang hilang adalah jiwa keilahiannya, bukan tubuh aslinya. Akan tetapi, tubuh asli dari 100 ahli perkasa itu semuanya sedang disiksa, jadi dia harus menyelamatkan mereka dengan cara apapun. Meskipun makam samsara memberinya sejumlah besar kartu truf, dia tahu betapa menyakitkan dan sulitnya jalan di depannya, serta betapa mengerikannya musuh yang akan dia hadapi. Dia diam-diam menyaksikan jiwa suci Moning berangsur-angsur menghilang. Niat membunuh dan semangat juangnya melonjak. Terima kasih.
Dengan sangat cepat, angin aneh bertiup kencang, menyelimuti seluruh tubuh Moning. Pada saat yang sama, cahaya bintang berwarna es mekar. Kaki Moning telah menghilang, berubah menjadi partikel yang tersebar di langit di dalam makam samsara. Kecepatannya menghilang menjadi semakin cepat. Segera, semua yang ada di bawah betisnya telah berubah menjadi ketiadaan. Kita sudah punya tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Klan roh darah hanya bisa menekan kita, tapi mereka tidak bisa membunuh kita. Mungkin ribuan tahun penjara hanyalah malapetaka bagi kita. Selamat tinggal, Tomb Master. Kita akan bertemu lagi di medan perang berikutnya. Juga, perlakukan Moning dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, sosok Moning benar-benar menghilang. Seolah-olah dia tidak pernah muncul di makam samsara. Bocah, jika kau menangis, aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai muridku, kata Nibaijian menggoda. Orang-orang itu di masa lalu memberimu teknik kultivasi dan warisan mereka, tetapi kau mungkin tidak punya waktu untuk mengolahnya dengan benar. Tapi setelah kau menyelamatkan kami harus membuatmu mulai berlatih dan membudidayakannya lagi. Hanya dengan cara ini kalian dapat menguasai sepenuhnya teknik kultivasi kami dan memiliki fondasi yang kokoh. Bukankah begitu? Dia menepuk bahu Sue Qiye dan bertanya sambil tersenyum. Itu benar. Sue Qiye menatap puluhan batu nisan di belakangnya dan mendesah, ini takdir. Sesekali, beberapa orang akan keluar untuk menemani kepala makam saat ia tumbuh dewasa, menggantikan kelompok terakhir. Saya pikir perjalanan saya dengan kepala makam akan segera berakhir juga. Sue Qiye terbang ke batu nisan tempat Dewa Tempa berada. Dia mengetuk batu nisan itu dan berkata sambil tersenyum, orang tua, aku ingat kampung halamanmu adalah Gunung Seribu Puncak, kan? Jangan khawatir, kau akan segera keluar dan mengambil alih posisiku. Jiwa keilahian mereka tidak dapat dipertahankan lama. Setiap jiwa dewa akan menemani kepala makam selama kurun waktu tertentu. Dipercayai bahwa ketika semua 100 ahli perkasa muncul, sang kepala makam akan menjadi tak terkalahkan dalam bidang bela diri tingkat tinggi. Ye Chen meninggalkan makam samsara dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memurnikan warisan yang diberikan Moning kepadanya. Yang mengejutkannya adalah bahwa warisan ini ternyata terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tentang hukum spasial, meskipun belum lengkap. Bagian kedua adalah tentang hukum waktu, tetapi juga tidak lengkap. Ye Chen tidak dapat memahami 2 bagian ini saat ini, tetapi selama dia maju ke alam integrasi Dao atau bahkan lebih tinggi, dia pasti akan mendapat banyak manfaat dari ini. Adapun bagian ketiga, itu adalah teknik kultivasi es Moning, dengan 2 teknik bela diri unik yang tercatat. Pedang transformasi 1000 es. Formasi 1000 pedang es. Dari 2 teknik bela diri yang unik ini, pedang transformasi 1000 es mengubah es menjadi pedang tajam untuk membunuh musuh. Formasi 1000 pedang es memadatkan air menjadi pedang es untuk membentuk formasi pedang biduk. Formasi ini digunakan untuk menjebak musuh dan menyerang. Karena formasi ini mengandung dao besar es ekstrim, Ye Chen masih butuh waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Wus, wus, wus. Pedang setinggi 3000 meter membelah langit malam dengan kekuatan yang dapat menghancurkan bintang dan bulan. Pedang itu menghantam tanah dan menyebabkan puluhan pegunungan runtuh. Untungnya, binatang buas dan tanaman iblis di tempat-tempat itu sudah dipindahkan. Kalau tidak, pedang transformasi 1000 es milik Ye Chen akan membunuh banyak dari mereka. Kekuatan jurus pedang ini tidak lebih lemah dari pedang gerbang wahyu, dan dalam beberapa aspek, bahkan lebih kuat, karena esnya memiliki kemampuan untuk menjebak dan menahan musuh. Es yang dipadatkannya bukanlah es biasa. Es itu cukup kuat untuk membekukan binatang iblis dan tanaman yang lebih lemah menjadi patung es dalam sekejap. Saat angin bertiup, mereka akan berubah menjadi pecahan es halus yang memenuhi langit. Hanya mereka yang telah mencapai alam kaisar tertinggi yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Dia menatap segala sesuatu di kejauhan dan mendesah. Kapan kita akan bertemu lagi? Kuharap klan roh darah akan datang lebih awal. Kalau saja Ye Chen tahu bahwa klan roh darah telah mengirim seseorang ke sini terlebih dahulu, orang akan bertanya-tanya bagaimana perasaannya mengenai pernyataan itu. Melapor kepada raja, bawahan ini telah menghitung kekuatan semua binatang dan tanaman iblis. Bai Zan melangkah maju perlahan. Ia menangkupkan tinjunya dan bertanya, Yang Mulia, apakah Anda akan mengeluarkan semua binatang dan tanaman iblis, atau hanya yang tingkatnya tinggi? Berapa banyak binatang iblis dan tanaman yang ada di setiap alam kultivasi? Ye Chen menyarungkan pedangnya. Meskipun pedang pembunuh abadi telah diperbaiki, pedang itu telah kehilangan banyak energi abadi,
sehingga pada saat ini pedang itu hanya dapat dianggap sebagai artefak setengah abadi. Namun, Ye Chen sekarang juga memiliki dua artefak abadi kelas 2. Bai Zhan membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Ada ratusan dari mereka yang telah mencapai alam kaisar tertinggi, termasuk para jenderal dari Istana Kaisar Iblis. Saat ini ada ribuan binatang iblis dan tanaman alam Daoyuan. Adapun alam raja asal, petik 2, Bai Zhan memberitahunya tentang situasi tersebut. Harus dikatakan bahwa jumlah binatang iblis dan tumbuhan memang sangat banyak. Jumlah ini saja sudah cukup untuk melampaui jumlah ahli alam kaisar tertinggi di Pegunungan Kunlun. Tentu saja, ini berdasarkan fakta bahwa Pegunungan Kunlun menyumbangkan 100 ahli alam kaisar tertinggi ke klan roh darah setiap 100 tahun. Jika tidak, jumlah ahli alam kaisar tertinggi akan melebihi 3.000. Bagi para ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9, hanya ada satu, King Jian. Aku juga satu-satunya ahli alam kaisar tertinggi tingkat 8. Para ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-7 jumlahnya hanya 1 digit. Bai Zhan terus berbicara beberapa saat hingga laporan itu selesai. Setelah mendengar semua ini, Ye Chen terdiam beberapa saat sebelum berkata, semua orang yang telah mencapai alam kaisar tertinggi akan mengikutiku kembali ke Pegunungan Kunlun. Juga, pilihlah seorang ahli alam Daoyuan yang kuat untuk sementara mengambil alih semua yang ada di tanah pemurnian tubuh. Dia harus kembali ke Pegunungan Kunlun untuk bertempur dalam pertempuran besar. Akan baik-baik saja jika dia membawa ahli alam kaisar tertinggi, tetapi jika dia membawa ahli alam Daoyuan, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Hanya setelah melenyapkan klan roh darah, dia dapat membawa binatang iblis dan tanaman yang lebih lemah keluar dari tanah pemurnian tubuh dan menyatukan mereka dengan para penghuni Pegunungan Kunlun. Pada suatu saat, dia akan membuka sepenuhnya tanah pemurnian tubuh. Kalau tidak, jika begitu banyak binatang iblis dan tanaman muncul entah dari mana, Pegunungan Kunlun pasti akan meledak. Ya, Yang Mulia, saya mendengar dan mematuhinya. Ye Chen mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tatapan matanya menjadi lebih dingin. Aura kekerasan membuat Bai Zhan mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Seperti yang diduga, sesuatu terjadi pada keluarga Ye di Huaxia. Siapa orangnya? Beraninya kau melanggar batasku. Meskipun saya tidak berada di Huaxia sekarang, saya harap Ji Siking dapat mengatasinya.